Ya, masih bersama kami pemirsa di Apa Kabar Indonesia Siang, dan tentunya kita juga akan mendalami lagi mengenai kasus ini bersama dengan Ibu Erlinda. Ya. Bu Erlinda, ini kan kalau dilihat ya grup WhatsApp ataupun grup Facebook tersebut ya, ini memiliki banyak sekali followers di dalamnya, banyak juga yang join di grup itu. Apakah ini memang adanya memiliki kelainan seksual atau cuman udahlah mau coba-coba aja nih, mau lihat kayak gimana? Nah, pendapatnya bagaimana nih? Ya, ini memang harus kita libatkan tadi ya, sahabat-sahabat kita di organisasi profesi, khususnya himpunan psikolog ataupun di PK klinis itu, untuk bisa melihat random. Dan tapi harus dibantu dengan teman-teman kepolisian. Karena teman-teman organisasi profesi tidak akan bisa melakukan hal tersebut jika mereka-mereka ini dalam tanda kutip dievakuasi dulu, atau mungkin bahasa kasarnya diciduk dulu atau apa ya. Karena kalau kita tarik, apakah ini ada pelanggaran pidana? Oh, tinggi sekali. Iya kan? Ini melakukan kekerasan seksual yang terselubung karena incest. Nah, jika dilihat kacamata, apakah tadi ya ada gangguan dan sebagainya? Kalau ibarat kasat mata ini seperti yang kita tahu, ya ada indikasi ke arah sana. Tapi kan harus dengan tadi objektivitas, harus betul-betul siapa yang akan memeriksa. Ya. Nah, lagi-lagi tadi yang saya sudah sampaikan, akhirnya kan ke dampak ekonomi pemerintah pusat dan daerah. Kenapa harus menyiapkan layanan sosial, harus menyiapkan tadi ya layanan secara hukum, trauma healing yang berkelanjutan, belum lagi harus bisa mendeteksi dini. Nah, yang paling utama hari ini kan kita semacam deteksi dini ini tidak ada. Iya, lagi-lagi kalau ditanya kenapa tidak mampu untuk bisa mendeteksi dini, karena selalu dianggap sebagai ranah keluarga, ranah domestik. Selalu dianggap bahwa oh ini adalah masalah kamu sendiri. No, pada saat si monster, mohon maaf ya, oknum jahat pedofil yang ada di lingkungan keluarga tidak ada lagi yang bisa dimakan, otomatis kan dia akan keluar. Nanti mau seperti apa kita ya kan? Artinya kami bisa menduga, dugaan kami di sini adalah mereka ini memang adalah oknum-oknum pelaku kejahatan seksual, jangan-jangan juga predator, dan mereka memang jangan-jangan mempunyai kelainan seksual, kelainan moral sosial juga, ya kan? Tapi Bu Erlinda, kalau kita lihat ini kan berarti mereka sudah berani untuk unjuk gigi begitu ya? Dengan punya komunitas kan? Punya komunitas. Jangan-jangan nanti mereka ingin dilindungi pula atas nama HAM, ya kan? Dan ini yang kami minta tolong dengan sangat, bahwa kita miris korbannya itu banyak di usia di bawah umur 5 tahun. Mereka tidak punya kemampuan untuk mengatakan, apalagi melawan. Ya. Dan kemampuan berpikir mereka masih boleh dikatakan di bawah 10%. Artinya kemampuan berpikir apa? Kemampuan berpikir secara rasional. Kemampuan untuk mereka melakukan tadi ya, perlawanan, ya, menangkal dan sebagainya. Karena dengan iming-iming permen, dengan iming-iming ayo kita nanti jajan di salah satu tempat pusat jajan atau mall, ya kan, mereka dengan sendirinya, dan mereka juga bisa diajak yuk dengan tanda kutip kita bermain yuk, ya kan, kuda-kudaan atau apa, namanya anak kecil, tidak bisa mengetahui bahwa itu adalah hal yang benar salah, benar seperti apa. Dan kami selalu mengingatkan bahwa sahabat-sahabat kami baik di dunia kedokteran maupun psikologi ya, termasuk juga kombinasi dari itu ya, selalu kan kami ingatkan di self frontal cortex, di mana itu seperti satu sistem yang bisa mengatakan ini benar atau salah, kayak lampu merah lah, oh ini lampu hijau, lampu kuning, oh ini merah gitu. Demikian juga anak-anak kita di bawah usia 12 tahun belum sempurna cara berpikirnya, artinya kematangan mereka dalam menganalisa banyak hal, benar salah itu tidak. Tapi kami izinkan di sini juga, mumpung dilihat ya jutaan pemirsa televisi, bahwa hati-hati di lingkungan kita juga. Artinya hari ini kita berharap, yuk bangun sistem yang hari ini sudah cukup bagus, tapi sistem ini terintegrasi. Yang paling utama adalah deteksi dini. Dan paralel bagaimana memberikan pelayanan tadi, rehabilitasi yang tuntas. Kenapa tidak misalnya kita butuh tokoh agama, tokoh masyarakat, yang kami selalu gaung-gaungkan juga, energi mereka yang sangat luar biasa besar. Kenapa tidak ini dialihkan? Misalnya salah satu program besar di layanan rehabilitasi ini, mereka disalurkan minat bakat. Contoh misalnya kita senang nih,
ada sekolah Garuda ya, dibesut oleh Pak Erick Thohir. Mereka-mereka yang korban-korban ya, ini korban ya, nanti kita bicara pelaku. Korban-korban ini diberikan dukungan ya, dukungan untuk rehabilitasi secara tuntas, tapi membangun tadi pola pikir kognitifnya, psikomotoriknya, dan tadi mereka jati dirinya juga terbangun. Karena apa? Sebenarnya salah satu olahraga atau minat bakat seni budaya segala macam itu merupakan salah satu cara untuk menjadikan tadi pembangunan karakter dan membangun mindset serta bagaimana mereka ternyata saya harus seperti apa. Dan ada pride, ada kebahagiaan, kebanggaan pada dirinya. Sehingga dia melupakan bahwa dia adalah korban ya. dari banyak hal ya, kekerasan seksual. Dan kami ketahui dari data-data dari teman-teman kami ya di kementerian lembaga termasuk kepolisian, wow, kita sangat prihatin. Korban-korban ini yang mendapatkan penanganan rehabilitasi baik itu secara jasmani fisik apalagi psikologi itu boleh dikatakan sangat minim. Karena pemerintah daerah belum mempunyai fasilitas dan belum mempunyai, ya mohon maaf ya, kita aja kekurangan dokter, apalagi kekurangan psikolog. Nah artinya kita harus membangun satu sistem di mana mungkin orang-orang yang misalnya sebagai pembina desa, sebagai orang-orang yang sebagai pendamping keluarga dan sebagainya, mereka diberikan juga kompetensi, kompetensi untuk bagaimana cara pertolongan pertama pada saat ada korban kekerasan. Apalagi orang terdekat begitu. Orang terdekat, betul sekali. Dan ini juga yang ingin kita dalami adalah kalau tadi berbicara soal korban, kalau pelakunya bagaimana? Ini kan terjadi pada ruang lingkup keluarga. Yang melakukan adalah orang-orang yang kita percayai, orang tua kita. Apa yang harus dilakukan kepada orang tua agar hal serupa, tindakan insek dan sebagainya ini tidak terjadi? Paralel, penegakan hukum wajib dilakukan. Kenapa? Karena tanpa instrumen penegakan hukum, orang akan mengatakan, baik-baik aja, ya kan? Karena hukuman dari dampak sosial ataupun misalnya hukuman sosial masyarakat belum memberikan efek jera, tapi pada saat paralel hukuman masyarakat diberikan, tapi pidana juga, namun harus juga rehabilitasi. Karena kalau misalnya tidak direhabilitasi juga si pelaku ini, keluar masa misalnya at least dia mendapatkan hukuman 5 tahun. Selama 5 tahun dia di dalam lingkungan lapas misalnya, jangan-jangan dia melakukan juga, ya kan? Belum lagi nanti setelah keluar dari lapas, tidak ada garansi apakah si pelaku ini juga kembali gitu ya. Ya kan? Artinya kami mendorong untuk perlu dikaji kembali bagaimana instrumen hukum kita hari ini. Kita kan ada undang-undang banyak ya, undang-undang perlindungan anak, undang-undang kemarin TPKS ya, tindak pidana kekerasan seksual, belum lagi revisi dari undang-undang perlindungan anak, hukuman tambahan bagi tadi keluarga yang melakukan kekerasan seksual di dalam keluarganya. Artinya hukuman 2/3-nya loh tambahannya. Nah, kami berharap penegakan hukum ini harus kuat dan di sini ada ranah siber, artinya ada yang tanggung jawab dong sama Kominfo, iya kan? Bu Menteri yang cantik tuh, kami berharap dapat dukungan bagaimana nanti tim-tim dari Komdigi bekerja sama dengan pihak kepolisian itu bisa untuk tadi boleh dikatakan memitigasi kelompok-kelompok ini, mereka tidak ekspansi lebih besar lagi di dunia maya. Mereka sudah besar, apalagi nanti di dunia nyata. Bu Erlina, mungkin ada pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat, ini sebetulnya kita harus seperti apa dan juga agar tidak terjadi lagi. Kemudian juga dari kitanya sendiri nih, kalau misalnya melihat ada korban tanpa harus masuk ke ranah tadi ya, masalah keluarga gitu, kita harus bagaimana dan apa yang pesan yang ingin disampaikan? Pembagian tugas kepada kita masing-masing, terutama pemerintah pusat dan daerah, dan kita komunitas, organisasi profesi maupun akademisi, kita bersama-sama untuk melihat ini adalah masalah nasional. Dan kekerasan seksual di dalam keluarga itu sejak dulu sudah ada, tapi bagaimana karena hari ini kita ada dunia siber, bagaimana memitigasinya dan bagaimana penanganannya dan memutus mata rantai. Yang perlu kita lakukan hari ini, kita mendukung semua program Pak Prabowo dengan astacitanya, banyak sekali kementerian, dan kita tadi kurikulum juga ada, dan bagaimana membangun sekolah keluarga yang otomatis
nanti terinsertnya mudah-mudahan ada di sekolah, misalnya sekolah rakyat seperti itu bisa nanti terintegrasi. Dan kami juga mendorong bagaimana keterlibatan para orang tua murid, sekolah, dan segala macam, itu juga bisa melihat, mendeteksi apakah para peserta didik di sekolah ini mereka adalah korban dari kekerasan seksual. Dan lingkungan masyarakat kita libatkan juga dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, untuk mereka tidak hanya dalam penanganan rehabilitasi yang secara tuntas, tapi juga kita harapkan sebagai program untuk pencegahan tadi, deteksi dan kesadaran. Misalnya kita dorong yuk kampanye nasional nih, ya kan, keluarga cinta anak misalnya, atau kita gaungkan lagi misalnya kampanye untuk menyetop kekerasan seksual di dalam keluarga. Banyak sekali, apalagi kita tahu nih ada Kementerian BKKBN, ya kan. Jadi harapan itu kolaborasi, dan kita tahu juga salah satu faktor yang menyebabkan mereka seperti ini juga kan lagi-lagi tidak bisa kita pungkuri karena mereka minim ekonomi minim ekonomi, minim pendidikan dan sebagainya, dan memberikan lingkungan yang aman, nyaman itu yang nomor satu juga. Baik, terima kasih Bu Erlinda hari ini sudah berbincang bersama dengan kami di Apa Kabar. Gak cukup ya sepertinya ya, kalau setengah jam ya. Iya, karena kalau membahas terkait dengan hubungan sedarah ini begitu merajalela. Kita kayak marah mendidih dong ya. Iya dong. Tapi harapannya dengan pembincangan kita pada kesempatan kali ini juga menjadi titik terang untuk para pemirsa yang menyaksikan, sehingga tidak lagi hubungan sedarah ini merajalela di lingkungan Anda. Betul sekali.